Film Tenggelamnya Kapal Vanderwyk karya dari Buya Hamka. Film ini mengisahkan tentang Zainuddin, seorang pemuda berdarah campuran Minang dan Bugis, pergi dari tanah kelahirannya Makassar ke Padang Panjang, kampung halaman sang ayah. Dengan hati penuh harapan akan mendapat sambutan bahagia dari keluarga sang ayah, namun sayang, apa yang ia harapkan tidaklah terjadi. Keluarga besar sang ayah menganggapnya orang asing. Namun, ketidaknyamanan hidup di kampung halaman sang ayah sedikit terobati karena perkenalannya dengan Hayati, gadis kampung keturunan bangsawan yang rupawan. Mereka saling jatuh cinta dalam keikhlasan dan kesucian jiwa. Di tengah perjalanan asmara mereka, Zainuddin harus menerima penolakan pahit dari keluarga Hayati karena jurang perbedaan adat, kedudukan, dan ekonomi yang membentang di antara mereka. Hayati pun menikah dengan Aziz, seorang pemuda asli Minang, keturunan terhormat, beradat, berlembaga, dan kaya. Akan tetapi, sifatnya tidak mencerminkan sosok bangsawan yang terhormat dan berbudi luhur. Untuk mengobati luka hati yang hampir membuatnya bunuh diri, Zainuddin bersama sahabatnya pergi ke tanah Jawa. Zainuddin mencurahkan segenap luka hatinya dalam bentuk tulisan, yang ternyata mendapat apresiasi luar biasa. Zainuddin menjadi sosok terkenal dan kaya raya. Pada saat itulah Hayati kembali hadir dalam hidupnya. Kesetiaan Zainuddin kepada Hayati pun kembali diuji. Unsur intrinsik. 1. Tema tentang cinta yang sejati, tulus dan setia, tapi tidak dapat dipersatukan karena tradisi, adat, dan kasta yang begitu mengikat di antara mereka. 2. Alur. Menggunakan alur campuran antara alur maju dan alur mundur. Seperti contoh awal dari cerita tersebut, terdapat bagian cerita tentang perjalanan hidup ayah Zainuddin yang diceritakan oleh Wak Basik. Cerita dari muluk tentang karya Zainuddin yang terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Selebihnya, dia menceritakan masa depan kehidupan Zainuddin dan Hayati. Yang ketiga, latar. Latar tempat: Makassar, Dusun Batipuh, Padang Panjang, Jakarta atau Batavia, Surabaya, Lamongan. Latar waktu: siang, malam, siang hari, subuh, dan sore. Latar suasana: mengharukan, menyedihkan. Yang keempat yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh pertama yaitu Zainuddin sebagai tokoh protagonis. Zainuddin adalah seorang pemuda yang baik hati, alim, sederhana, dan memiliki cita-cita yang tinggi. Dan yang kedua yaitu Hayati, tokoh protagonis, perempuan yang baik, lembut, ramah, dan penurut. Yang ketiga Aziz, tokoh antagonis, seorang laki-laki yang pemboros, suka berpoya-poya, tidak setia, dan tidak memiliki tujuan hidup. Yang kelima yaitu gaya bahasa, menggunakan gaya bahasa personifikasi. Dan yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Yang pertama nilai agama. Zainuddin dan Hayati yang selalu menghormati nilai agama dan kisah percintaan mereka. Bahkan Zainuddin rela pergi jauh untuk menuntut ilmu agama, dan walaupun dalam keadaan terpuruk, Zainuddin selalu ingat pada Tuhannya. Yang kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial terlihat dari kebaikan keluarga Muluk yang memberikan tempat tinggal dan membantu Zainuddin saat ia terpuruk, dan juga pada saat Zainuddin membantu Aziz dan Hayati yang bangkrut. Yang ketiga adalah nilai moral. Pentingnya untuk saling memaafkan, apalagi untuk seseorang yang kita cintai. Hal ini terlihat dari penyesalan Zainuddin setelah Hayati meninggal. Andai Zainuddin memaafkan Hayati dan menerimanya, maka mereka akan hidup bahagia. Yang keempat, nilai pendidikan. Janganlah pernah menyerah dan berputus asa dalam menuntut ilmu. Seperti kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya, tuntutlah ilmu, pendidikan masih sejauh apapun itu. Yang kelima, politik. Karena faktor kekuasaan dan ekonomi yang mengakibatkan terhalangnya antara Hayati dan Zainuddin. Pada Zainuddin hanya seorang laki-laki biasa yang dijadikan alasan budaya dan adat untuk mendapatkan materi, dan yang kekuasaan sebagai pemikiran sebuah budaya yang menganut sistem materialistis. 6. Budaya.
Keluarga Hayati sangat memegang erat prinsip aturan budaya, adat istiadat, dan Minangkabau. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.